Kembalinya dari kota Gengsin, rombongan Tangsan langsung menuju ke markas Sekte Tang. Tangsan segera memulai rapat kabinet pertamanya. Di sebelah kiri berjejer logo dan 4 klan atribut tunggal. Titan, Badak Tua, Bai He, dan Yang Wudi. Sedang di sebelah kanannya duduk rombongan Akademi Ser. Tangsan memulai rapat dengan menceritakan bahwa perjalanannya kota Gengsin telah membuahkan hasil yang memuaskan. Tangsan berhasil membawa logo dan bergabung dengan Sekte Tang. Dengan bergabungnya logo, maka semua kebutuhan bahan untuk perakitan senjata rahasia menjadi lebih mudah untuk dipenuhi. Sebagai seorang pengrajin tingkat surgawi, logo memiliki banyak anak buah yang akan membantunya. Sehingga Sekte Tang tidak akan kesulitan dalam menemukan bahan logam berkualitas dalam pembuatan senjata rahasia. Pembagian tugas dan wewenang pun dimulai. Titan bertugas menjadi Menteri Pertahanan dan Perakitan Senjata yang ditunjukkan untuk membantai Master Roh hingga peringkat ke-60. Badak Tua bertugas menjadi Menteri BUMN yang bertugas untuk pembangunan markas Sekte Tang. Badak Tua juga mengurusi produksi senjata, di mana senjata ini kedepannya akan menjadi basis kekayaan Sekte Tang. Bai He bertugas menjadi Kepala BIN, pengumpulan, pengintaian, dan penyelidikan Badan Intelijen Negara Sekte Tang. Yang Wudi bertugas sebagai Menteri Kesehatan dan Pengembangan Racun dan Vaksin. Alasan Tangsan menempatkan Yang Wudi yang ahli racun pada posisi ini karena racun juga adalah salah satu kunci senjata rahasia ini. Bila racun ini dikombinasikan dengan senjata rahasia, maka dampaknya akan benar-benar mematikan. Logo bertugas menjadi Menristek dan penciptaan senjata mutakhir paling canggih dari Sekte Tang. Kalau Titan menciptakan senjata yang mengancam untuk Master Roh sampai level 60, maka senjata yang diciptakan oleh logo ini akan mengancam Master Roh hingga level 90 dahulu. Oscar bertugas sebagai kepala bulog dan yang mengurusi pasokan makanan. Rongrong ditugaskan sebagai Menteri Keuangan Sekte Tang. Ma Hongjung bertugas sebagai Panglima TNS, Tentara Nasional Sekte Tang, dan mengurusi siswa-siswa baru yang berbakat dalam pertempuran. Dan yang terakhir adalah Xiao Wu. Tangsan pun menceritakan kondisi Xiao Wu yang sebenarnya di hadapan semua orang kepercayaannya. Tangsan tidak akan menutupi rahasianya lagi. Dalam rapat ini diputuskan semua orang hanya akan memiliki satu hak suara. Namun untuk Tangsan diputuskan mendapatkan 2 hak suara dan hak istimewa prerogatif sebagai Presiden NKRS, Negara Kesatuan Republik Sekte Tang. Rapat kabinet pertama pun selesai dan ditutup. Para menteri pun meninggalkan ruangan. Sedangkan Tangsan beserta konco-konconya masih di tempat. Oscar pun sedikit protes kepada Tangsan, mengatakan kalau ia tidak punya pengalaman menjadi kepala bulog. Namun Tangsan menjelaskan bahwa ia sudah merencanakannya. Dengan Rongrong di posisi Menteri Keuangan, maka Oscar akan bekerja sama dengan Rongrong sehingga setiap saat mereka bisa bertemu. Bukannya itu bagus, kata Tangsan. Oscar yang merasa menang banyak pun langsung tersipu malu. Saat ini Tangsan dan konco-konconya berencana akan kembali ke Akademi Shrek. Melihat Rongrong yang sudah lama tak berjumpa dengan ayahnya, Tangsan pun menyarankan agar Ni Rongrong bersama Oscar pergi untuk menemui ayahnya terlebih dahulu dan kemudian menyusul mereka ke Akademi Shrek. Sedangkan Tangsan, Xiao Wu, dan Ma Hongjung pun langsung menuju ke Akademi Shrek. Sesampainya di Akademi Shrek, mereka pun langsung disambut Slender dan Guru Agung. Tatapan Slender langsung menuju kepada Xiao Wu. Mereka kaget melihat Xiao Wu yang telah menjelma menjadi bidadari Shrek. Mereka pun salut dengan Tangsan yang dapat memulihkan tubuh Xiao Wu secepat itu. Saat mengetahui 4 elemen bergabung dengan Akademi Shrek,
Tang San pun terkejut. Guru Agung pun menyalahkan Guru Flander. Kalau saja bukan karena Flander yang mata duitan, ini semua tidak akan terjadi, kata Guru Agung. Guru Agung mengatakan kalau Bondulo dan Dugubo juga sempat datang ke Akademi Shrek saat Tang San pergi. Rongrong telah meminta bantuan pamannya Bondulo untuk menjaga Akademi Shrek selama mereka di kota Gengsing. Dugubo juga datang ke Akademi Shrek waktu itu dia sedang tergesa-gesa mencari Tang San. Melihat ada 2 peringkat 90 Doulo di Akademi Shrek ini, 4 elemen tidak berani berkutik lagi. Tang San terkejut mendengar Dugubo sedang mencarinya. Flander mengatakan kalau Dugubo sedang ada keperluan mendesak saat bertemu Tang San sebelumnya. Dugubo telah menceritakan tentang keadaan Kaisar Xie yang sedang keracunan. Dugubo pun kemudian menggunakan racunnya untuk menetralisir racun yang ada di tubuh Kaisar Xie. Namun setelah mendengar Dugubo yang tergesa-gesa mencarinya, Tang San pun merasa heran. Sesuatu pasti telah terjadi. Guru Agung pun menanyakan tentang kabar kemajuan Sekte Tang. Tang San pun menjelaskan kalau Sekte Tang baru saja dibentuknya. Dia juga telah membagi tugas dan wewenang. Guru Flander dan Guru Agung pun menjadi semangat mendengar perkataan Tang San. Guru Agung kemudian mengatakan kepada Tang San untuk menjaga hubungan yang baik dengan 4 klan atribut tunggal. Karena mereka memiliki pengaruh yang besar di benua Daulu. Bila bergabung kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Masing-masing 4 klan atribut tunggal telah memiliki lebih dari 1.500 Master Roh. Di benua Daulo itu adalah jumlah yang banyak. Bila digabungkan dengan kekuatan Clear Sky School, maka ini akan menyulitkan Spirit Hall Bibidong. Bibidong juga sedang gencar-gencarnya membangun pasukan Master Roh yang merekrut banyak murid-murid baru. Dan untuk memperkuat posisinya, Bibidong juga mengadakan pemilihan 7 sekte agung yang akan menjadi sekutu mereka. Guru Agung mengatakan kalau Akademi Shrek siap membantu sekte Tang dengan menyalurkan murid-murid berprestasinya. Awalnya Tang San ragu apakah murid baru mau bergabung dengan sekte Tang yang baru saja berdiri. Namun Guru Agung mengatakan sejak Tang San mengalahkan Akademi 4 elemen, para murid di Akademi Shrek telah mengidolakan Tang San. Jika mereka tahu bahwa sekte Tang adalah Tang San, maka dengan sendirinya mereka pasti akan ikut bergabung. Guru Agung pun menyemangati Tang San untuk segera meraih kekuatan peringkat 90 Dauluo. Guru Agung sudah tidak sabar lagi ingin melihat kekuatan roh kembar Tang San yang sesungguhnya. Di benua Daulo saat ini yang memiliki martial soul ganda selain Tang San adalah Bibidong. Guru Agung menjelaskan kalau Tang San memiliki kelebihan tersendiri dibandingkan dengan Bibidong. Waktu itu Tang San menceritakan tentang baju jirahnya dan kaki laba-labanya yang telah berevolusi. Maka itu Grandmaster mengatakan ia percaya Tang San akan memiliki kemampuan fungsi khusus. Selain itu Tang San juga pernah memakan tanaman surgawi di lembah Yingyang. Tanaman inilah yang telah menjadikan fisik Tang San berbeda dengan yang lainnya. Guru Agung juga yakin Bibidong saat ini juga belum mencapai kekuatan murninya. Hal ini terbukti saat di turnamen yang lalu. Tang Ho muncul menyelamatkan Tang San dan Xiao Wu. Saat itu Bibidong beradu kekuatan dengan Tang Ho, bahkan dibantu 2 Daulo sekaligus. Bibidong tetap terdesak. Saat asik mengobrol, tiba-tiba Dugubo muncul. Melihat Tang San sudah kembali, Dugubo sangat senang. Langsung menarik tangan Tang San. Tang San yang terkejut segera bertanya kepada Dugubo. Dugubo dengan tergesa-gesa menjelaskan bahwa ia telah beberapa kali menggunakan racun ular Z fosfor untuk menetralisir racun yang ada di tubuh Kaisar Xie. Pada awalnya keadaan Kaisar membaik, namun tiba-tiba kambuh lagi. Karena sudah beberapa kali mencoba menetralisir racun itu, akhirnya Dugubo memutuskan untuk tidak menggunakan racunnya lagi. Karena khawatir akan efeknya, setelah menjelaskannya, Dugubo pun langsung menarik tangan Tang San dan bergegas mengajaknya pergi. Tang San mengatakan dia juga akan membawa seorang yang pandai racun untuk ikut bersama mereka. Dugubo pun terkejut. Dugubo tidak mengira akan ada orang lain lagi yang juga ahli racun selain mereka. Orang itu adalah Yang Wudi.
Tang San juga membawa Xiao Wu dan segera melesat pergi bersama Du Gubo. Saat bertemu dengan Yang Wudi, Tang San mengenalkan Du Gubo kepada Yang Wudi. Lalu Yang Wudi menjelaskan cara-cara menyembuhkan Kaisar Xie. Namun karena waktu yang mendesak, akhirnya mereka langsung menuju tempat Kaisar untuk menyembuhkannya. Di tengah perjalanan, Du Gubo tertarik dengan sekte Tang yang baru saja berdiri dan ingin ikut bergabung. Tang San tertawa terkekeh-kekeh mendengarnya. Tang San mengatakan kalau Du Gubo nanti bisa pusing kepala dengan adanya aturan-aturan, sedangkan Du Gubo adalah orang yang bebas, tidak suka aturan. Du Gubo mengatakan tidak masalah selama Tang San bisa memberinya kesenangan, yaitu musuh untuk dibunuh. Du Gubo adalah tamu istimewa Kekaisaran Tiando. Namun begitu mereka sampai di sana, mereka dihalangi oleh pasukan kerajaan. Du Gubo yang marah langsung mengeluarkan simbol khususnya. Namun mereka tetap menolaknya dengan mengatakan atas perintah putra mahkota Xie Xinghe, siapapun tidak boleh masuk. Namun begitu Tang San memperlihatkan simbolnya, mereka tampak terkejut dan akhirnya membiarkan rombongan lewat. Di saat itu Tang San mengatakan pada Du Gubo kalau mereka pasti bukan prajurit kekaisaran, melainkan pasukan Bibidong yang sedang menyamar. Tang San segera meluncur ke kamar kaisar diikuti Du Gubo dan Yang Wudi. Xie Xinghe tampak terkejut melihat kedatangan Tang San. Xie Xinghe dengan santainya menyapa Tang San. Xie Xinghe tidak sendirian seperti biasanya, tapi ditemani oleh dua orang Master Roh dengan peringkat 90 Dauluo. Saat melihat kedua orang ini, Du Gubo tampak menegang. Mereka adalah Snake Land Dulo dan Perkupis Dulo. Pis Dulo terkenal sangat beracun. Saat dalam keadaan bahaya, Pis Dulo yang avatarnya berbentuk ikan buntal berduri ini mampu menggelembungkan tubuhnya dan melepaskan duri-duri beracunnya. Sedangkan Snake Dolo terkenal dengan serangan tombak ular emasnya. Xie Xinghe yang tahu kalau Tang San akan datang bersama Du Gubo sengaja membawa dua Dulo untuk membantai Tang San. Namun perkiraan Xie Xinghe meleset. Tang San juga datang membawa Yang Wudi, klien terkuat dari 4 klien atribut tunggal. Ketika Tang San meminta izin kepada Xie Xinghe untuk segera mengobati kaisar, Xie Xinghe menolaknya dengan alasan dia sendiri yang akan menyembuhkannya. Tang San yang sudah tahu kalau dalangnya adalah Xie Xinghe langsung menyinggung Xie Xinghe dengan mengatakan kalau para penjaga ini semuanya adalah anak buah Bibidong. Tang San pun dengan terang-terangan mengatakan kalau Xie Xinghe adalah kelompok Bibidong dan sudah mengatur semua ini. Mendengar semua perkataan Tang San ini, Xie Xinghe tidak marah. Malah dengan santai Xie Xinghe mengatakan kalau perkataan Tang San itu tidak beralasan. Namun dengan lantang Tang San mengatakan alasan-alasannya di depan Xie Xinghe. Pertama, Xie Xinghe menempatkan semua pasukan roh Bibidong menggantikan prajurit kerajaan. Tang San mengetahuinya saat pasukan melihat simbol Tang San. Mereka langsung mengenalinya. Kedua, Xie Xinghe ditemani dua orang Dulo yang adalah anak buah Bibidong. Ketiga, terakhir kali Xie Xinghe bertemu dengan Tang San di Pavilion Bulan. Saat itu Xie Xinghe mengenal Tang San sebagai Tang Yin, bukan Tang San. Namun saat tadi bertemu, Xie Xinghe langsung memanggilnya Tang San, bukan Tang Yin. Mendengar perkataan Tang San, Xie Xinghe lagi-lagi tidak marah. Malah sebaliknya, dia memuji kecerdasan Tang San. Dengan santai, Xie Xinghe kembali menyangkal Tang San kalau perkataannya itu tidak benar. Namun Tang San mengatakan kalau Xie Xinghe masih menganggapnya teman, harusnya ia mengizinkannya masuk untuk mengobati kaisar. Dan bukan malah menolaknya. Tang San juga mengatakan kalau Xie Xinghe dengan sengaja meracuni kaisar. Dengan kematian kaisar, maka semua bukti akan hilang. Dikatakan seperti itu, Xie Xinghe malah bertepuk tangan dengan santai. Ia mengakuinya dan bahkan menawarkan hadiah untuk Tang San bila Tang San mau menjadi pengikutnya. Tang San menolaknya mentah-mentah. Tang San mengatakan kalau ia tidak akan mungkin bergabung dengan seorang penipu dan pembunuh yang hatinya seperti binatang.
Selesai mengatakan itu, Tang San langsung mundur ke belakang dan melepaskan sinyal bala bantuan ke langit. Si Xing He yang mendengar perkataan terakhir Tang San langsung murka. Snake Dolo dan Peace Dolo langsung bergerak maju menyerang Tang San yang di depan. Tang San lalu mundur dengan langkah hantunya. Seketika itu juga ranah dewa pembunuh langsung diluncurkan. Tang San membentuk bidang yang menyelimuti dirinya. Dugubo dan Yang Wudi langsung merespon dengan maju ke depan melindungi Tang San. Dugubo langsung melepaskan kekuatannya dan langsung menyemburkan gas beracunnya, menyebar ke arah Snake Dolo dan Peace Dolo. Namun racun Dugubo langsung dihisap oleh Peace Dolo. Ketika itu juga tubuh Peace Dolo langsung menggelembung. Tiba-tiba duri beracun Peace Dolo meledak di udara, menimbulkan serpihan-serpihan duri beracun dan langsung menyebar. Yang Wudi terkejut melihat serpihan duri beracun ini. Serpihan ini meletus ke arah Yang Wudi dari berbagai arah. Namun tiba-tiba jaring laba-laba meluncur ke arah Yang Wudi dan memblokir serangan itu. Jaring laba-laba itu adalah kemampuan ketiga Tang San, Spider Wave. Serpihan duri langsung tertahan oleh jaring laba-laba. Kemudian jaring itu membungkus duri dan membentuknya seperti bola. Yang Wudi segera merespon mendorong bola itu dengan tombaknya ke arah Peace Dolo. Saat bola melesat ke arah Peace Dolo, rumput biru Tang San langsung mengurung Peace Dolo. Dugubo yang melihat Peace Dolo terdesak langsung menyerangnya dengan semburan gas ular beracunnya. Mengetahuinya dirinya diserang dari berbagai arah, Peace Dolo tiba-tiba menggelembungkan dirinya lebih besar lagi dan langsung menghancurkan kurungan rumput biru Tang San. Seketika itu juga duri beracun tumbuh lebih panjang dan langsung meluncur ke arah Yang Wudi. Yang Wudi pun memperkuat serangan tombaknya. Sementara itu Snake Dolo yang melihat kesempatan ini langsung melemparkan tombak ularnya ke arah Yang Wudi. Si Xing He tiba-tiba melihat ke arah Yang Wudi. Si Xing He terkesan ternyata sosok kuat yang ada di tim Tang San adalah Yang Wudi. Tatapan si Xing He kembali ke Tang San dan dengan santai mengatakan kepada Tang San bahwa pasukannya telah mengepung Tang San. Si Xing He pun mengajukan syarat damai kepada Tang San. Ia mengatakan kalau situasi di Tiando City sudah di bawah kendalinya. Pasukannya saat ini telah mengepung klan Pagoda Tujuh Harta dan Akademi Shrek. Sinyal bola bantuan yang dilepaskan Tang San tidak akan manjur. Si Xing He juga mengatakan ketika Kaisar mati, maka otomatis dia akan menjadi raja dan Tiando sepenuhnya akan di bawah kekuasaannya. Lalu bagaimana Tang San akan melawannya? Kata si Xing He. Mari kita tunggu episode selanjutnya.